Kisah Nabi Hud alaihissalam dan kehancuran kaum Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan dengan kisah para nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kita kepada kitab suci Al-Quran. Al-Quran menuntun kita menuju ke surga dengan kisah para nabi. Banyak pelajaran yang membantu kita bagaimana menjalani hidup kita sebagai umat muslim. Di dalam kitab suci Al-Quran, kita akan menemui hampir 70% adalah kisah para nabi. Kita akan membahas kisah Nabi Hud alaihissalam setelah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir bah pada masa Nabi Nuh alaihissalam dan anak-anaknya yang diselamatkan, seluruh dunia percaya dan tidak ada lagi orang kafir. Setelah banjir besar surut, perahu itu berhenti di suatu tempat di daerah Suria yang terletak di selatan Turki, di sebuah pegunungan yang bernama Al-Judi, di mana Nabi Nuh alaihissalam menetap, yang sampai hari ini akan tetap ada hingga hari pembalasan sebagai tanda mukjizat para nabi. Anak-anak Nabi Nuh alaihissalam mulai berpencar, mulai dari Syam, di mana kita bisa menyebutnya Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania, dan semua menuju ke satu tempat, yaitu Yaman, Hadramaut. Di kota inilah tempat kelahiran Nabi Hud alaihissalam, salah satu suku yang dimana masih keturunan dari Syam, yaitu anak sulung dari Nabi Nuh alaihissalam, yang dinamakan suku Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam berbagai tafsir Al-Quran bahwa suku atau bangsa Ad adalah bersaudara dengan Nabi Nuh alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Nuh alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah daerah yang sangat indah dan memiliki tanah yang subur yang dikelilingi dengan pegunungan yang besar. Orang-orang bangsa Ad adalah orang-orang bertubuh besar seperti raksasa, sangat kuat, sangat tangguh, dan pintar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberitahu pada manusia siapa nabi yang diutus agar mereka bisa tumbuh besar bersama dengan utusannya. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi dari bangsa Ad. Mereka bersaudara dan memiliki kebudayaan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta manusia belajar akan kejujuran, integritas, ketulusan, dan kesabaran. Sehingga ketika para nabi mulai memberikan pesan-pesan Allah, manusia pun tidak memiliki alasan untuk tidak percaya atau menyangkalnya. Seperti halnya Nabi Hud alaihissalam mengajari orang-orang menyembah satu Tuhan. Akan tetapi bangsa Ad kembali menyembah kepada patung-patung dan berhala yang merupakan patung buatan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Surat Hud ayat 51. Kaum Ad memiliki teknologi yang sangat maju. Mereka bahkan membangun istana di pegunungan, walaupun mereka tidak menggunakannya untuk ditinggali. Mereka membangun istana-istana di pegunungan hanya untuk kesenangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, tidak ada pilar yang pernah dibuat di bumi seperti yang dilakukan oleh kaum Ad. Dan para ilmuwan berkata bahwa sampai hari pembalasan pun tidak ada lagi pembangunan istana seperti yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dengan dasar ilmu yang dimiliki dan pengetahuan tentang teknologi yang sangat canggih, mereka akan menguasai dunia dan akan menjadi sombong. Dan dunia pada hari ini, kita memiliki sistem ideologi yang serupa, dan mereka berusaha memanipulasi pikiran kita dan anak-anak kita dengan tontonan televisi, di mana negara-negara superpower dengan kekuatan ekonomi dan uang, persenjataan, dan teknologinya membuat mereka menjadi negara adidaya atau negara superpower. Bagi kita, ini tidak ada hubungannya dengan moral, integritas, intelijensi, dan tujuan hidup. Semua yang kita lihat ini adalah kekejaman, teror, manipulasi, dan membedakan orang menjadi dua kelas, orang kaya dan orang miskin. Dan inilah yang dinamakan
sistem kapitalis. Dan inilah yang terjadi dengan kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam kembali menyerukan kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad agar mereka kembali memilih jalan yang benar. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu pada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan apa yang biasa kami sembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu pada kami jika kamu benar." Surat Al-A'raf ayat 70. Lalu apa tanggapan orang-orang kaum Ad? Mereka mulai mengejek Nabi Hud alaihissalam dan mereka kembali menggunakan dan mengikuti cara nenek moyang mereka, seperti mereka mengejek yang dilakukan dulu oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka berkata, "Tidakkah Allah mengirim seorang di sampingmu, Hud? Siapa kamu mendatangiku dan berkata kepadaku apa yang harus kami lakukan? Tidakkah kau melihat kekuatanku? Tidakkah kau melihat kekuasaanku? Tidakkah kau melihat kaumku?" Pemimpin dari kaum Ad berkata, "Kamu adalah orang bodoh ya Hud, seorang pembohong. Berhentilah membuang-buang waktu kamu dan tidak perlu memberi peringatan kepada kami, karena peringatan pada kami tidak akan ada gunanya." Kemudian mereka berkata, "Kisah-kisah yang kamu katakan ya Hud tentang Nabi Nuh alaihissalam, di mana dihancurkan oleh orang-orang terdahulu yang menentang kenabian Nabi Nuh alaihissalam, adalah bohong. Karena bagi kami adalah kaum yang lebih kuat, lebih banyak, dan kami tidak dapat dianjurkan seperti orang-orang sebelum kami." Mereka menolak untuk mendengarkan perkataan Nabi Hud alaihissalam. Namun, Nabi Hud alaihissalam tetap terus menyerukan dan memberi peringatan kepada kaum Ad tentang ajaran tauhid yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling pada orang yang berdosa." Surah Hud ayat 52. Sampai akhirnya pemimpin kaum Ad berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Kamu bilang bahwa hukuman dari Tuhanmu akan datang. Coba buktikan kepada kami. Dan jika kamu tidak meninggalkan kami, maka kami akan menyakitimu, membakar, dan akan menghancurkanmu, ya Hud." Nabi Hud alaihissalam lalu berdiri di depan kaum Ad dan berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Surat Hud ayat 54. Kemudian Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bantu dan berikanlah hamba kemenangan. Mereka telah menolak peringatanmu dan mereka memperolok-olok Engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Janganlah kamu khawatir, sebentar lagi mereka akan menerima balasannya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekeringan kepada kaum Ad. Kebun-kebun mereka mulai mengalami kekeringan untuk beberapa tahun, sementara pertanian mereka gagal panen dan menyebabkan banyak orang mati kelaparan. Mereka sangat membutuhkan air. Kemudian mereka meminta kepada Tuhannya, yaitu patung-patung dan berhala, untuk meminta diturunkan hujan. Dan pada suatu hari, tiba-tiba muncul awan gelap yang hitam pekat. Dan mereka kaum Ad bergembira senang dan mengira awan tersebut pertanda datangnya hujan, yang dimana bisa menyelamatkan pertanian mereka dari musibah kekeringan. Ternyata bukan hujan yang datang, melainkan angin topan yang maha dahsyat, dan langsung meluluh lantakan semuanya, dari bangunan yang megah, berhala-berhala mereka, lahan pertanian, semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Sampai akhirnya membinasakan kaum Ad. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan oleh angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari, terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang tersisa di antara mereka? Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8.
Maka ketika terjadi bencana angin topan yang maha dahsyat kepada kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam selamat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berpindah ke daerah Hadramaut untuk tinggal di sana sampai beliau wafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.